Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia di PMP 2 Channel, bahas masalah pertanahan dan perumahan. Kali ini kita masih akan membahas seputar rumah susun, yaitu tentang sertifikat kepemilikan rumah susun. Nah, sertifikat kepemilikan rumah susun sebagaimana yang kita kenal selama ini adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau disingkat dengan SHM-SRS. Kalau sertifikat hak atas tanah itu warnanya hijau, ya, yang selama ini kita kenal ada hak milik, ada hak guna bangunan, hak pakai, ini yang terkait dengan perumahan, ya. Nah, bedanya kalau sertifikat hak atas tanah hijau, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun itu merah. Nah, ternyata di samping SHM SRS ada lagi jenis kepemilikan rumah susun, yaitu SKBG Sarusun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. Nah, sebelum kita bahas perbedaan antara kedua jenis sertifikat kepemilikan satuan rumah susun ini, maka kita flashback dulu gitu ya. Di video saya yang sebelumnya saya telah menyampaikan jenis rumah susun. 4 jenis rumah susun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Rumah Susun itu adalah, yang pertama adalah rumah susun negara dan rumah susun khusus. Dua rumah susun ini karena dibangun oleh pemerintah dan dimiliki juga oleh pemerintah, maka tidak akan kita bahas. Kemudian yang bisa dimiliki oleh masyarakat luas dan juga bisa diperjualbelikan itu ada satu rumah susun komersil yang kita kenal sebagaimana yang tren saat ini, yaitu apartemen-apartemen, ya. Jadi rumah susun komersil ini karena tujuannya adalah untuk bisnis atau untuk mencari keuntungan, sehingga berapa harganya, bagaimana bentuknya, kemudian interior, tingkat kemewahannya itu seperti apa, luas masing-masing unit apartemen atau satuan rumah susunnya itu seberapa luas, itu terserah, tergantung kepada pengembang yang bersangkutan. Demikian pula harganya itu terserah kepada pengembang yang bersangkutan untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan masyarakat siapapun gitu ya, tidak ada kriteria, siapapun boleh membeli rumah susun komersil ini. Nah, yang kedua adalah rumah susun umum. Rumah susun umum ini yang bisa diperjualbelikan yaitu rumah susun umum milik atau rusunami. Dan ada lagi rumah susun umum sewa, itu dibangun oleh pemerintah, milik pemerintah, dan itu hanya bisa disewakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena rumah susun umum ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya masyarakat yang tidak masuk kategori atau kriteria sebagai MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak boleh membeli rumah susun umum jenis ini atau rusunami. Karena rumah susun ini diperuntukkan khusus bagi MBR, maka harganya dan luas persatuan rumah susun atau unitnya itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, MBR itu apa sih MBR? MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang karena keterbatasan daya belinya sehingga memerlukan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah atau rumah susun yang layak huni. Nah, siapakah yang masuk kategori MBR ini? Yaitu mereka yang per rumah tangganya mempunyai penghasilan tidak lebih dari 8 juta rupiah per bulan. Nah, itulah masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai
hak untuk memperoleh rumah susun umum, maupun milik maupun sewa. Kalau sewa, yang pasti mereka hanya menyewa, oleh karena itu mereka tidak akan diberikan sertifikat kepemilikan atas satuan rumah susunnya. Nah, rumah susun umum milik ini atau rusunami, sertifikatnya itu sama dengan rumah susun komersil. Sertifikatnya adalah SHM SRS, yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Nah, kita kembali lagi ke belakang lagi. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam kepemilikan rumah susun itu ada 3 jenis kepemilikan. Kepemilikan perorangan atau individu yang terkait dengan luas unit yang dibeli dan dimilikinya, yaitu batasnya adalah tembok-tembok dari unit sarusunya atau unit apartemennya. Kemudian ada kepemilikan bersama. Nah, kepemilikan bersama ini terdiri dari hak milik atas benda bersama, kepemilikan atas bagian bersama, dan kepemilikan tanah bersama. Nah, untuk kepemilikan benda bersama dan bagian bersama kita tidak akan bahas dulu. Ya, kita udah tahu kalau kepemilikan benda bersama itu contohnya seperti ada lift, ada kolam renang, ada taman, kemudian ada prasarana-prasarana seperti pipa-pipa saluran, ya, saluran air atau saluran pipa-pipa listrik, saluran gas, dan lain-lain. Kemudian bagian bersama itu seperti tempat parkir, koridor atau selasar, lobi apartemen. Nah, itu adalah bagian-bagian bersama antara lain. Nah, kemudian tanah bersama. Nah, tanah bersama inilah yang menjadi dasar dari diterbitkannya SHM SRS. Karena di dalam kepemilikan tanah bersama itu, pemilik satuan rumah susun atau pemilik unit apartemen, kalau kita mau pakai istilah apartemen, itu masing-masing mempunyai bagian secara proporsional dari tanah bersama itu tadi. Tanah bersama itu adalah tanah, seluruh bidang tanah, di mana di atas tanah itu didirikan gedung rumah susun itu, yang sertifikatnya itu adalah sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak pakai. Nah, sertifikat inilah yang sering dinamakan sebagai sertifikat induk. Sehingga kapan berakhirnya atau jangka waktu berlakunya sertifikat ini, yaitu sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, 20 atau 30 tahun. Nah, setiap pemilik satuan rumah susun itu mempunyai proporsi perbandingan yang dicantumkan di dalam sertifikat SHM SRS-nya. Di situ ada dicantumkan NBP, nilai perbandingan proporsional adalah 0,0 sekian. Nah, itulah bagian proporsi tanah milik penghuni atau yang memiliki satuan rumah susun atau unit apartemen dari bagian seluruh tanah bersama itu tadi. Nah, yang menerbitkan SHM SRS itu adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, seperti hak atas tanah lainnya. Sehingga untuk SHM SRS ini, manakala sertifikat induknya telah berakhir jangka waktunya, maka dia juga harus disesuaikan. SHM SRS ini harus didaftarkan lagi untuk dirubah jangka waktu sertifikat induknya, diperpanjang atau diperbarui. Itu untuk SHM SRS. Nah, nama dari pemilik sertifikat induk itu siapa? Yang pertama kali pasti pemiliknya adalah pengembangnya atau developernya. Nah, kemudian itu ketika memperpanjang sertifikat itu, nah itu sekaligus harus dibalik nama ke atas nama
P3SRS, Perhimpunan Pemilik dan atau Penghuni Satuan Rumah Susun. Oleh karena P3SRS ini wajib harus dibentuk oleh para pemilik unit apartemen atau satuan rumah susun, yang mana itu juga diatur di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Nah, itu SHM SRS. Nah, bagaimana dengan SKBG Satuan Rumah Susun? Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, bahwa atas tanah milik pemerintah, maksudnya bukan tanah negara ya. Kalau tanah negara itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ini tanah yang statusnya sudah dimiliki oleh instansi pemerintah tertentu, yang statusnya adalah barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah. Biasanya statusnya itu, bukan biasanya, statusnya kalau sudah bersertifikat itu adalah hak pakai yang tidak berjangka waktu. Di video saya yang sebelumnya saya sudah terangkan itu. Nah, atas barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah ini, di atasnya juga bisa dibangun gedung rumah susun yang dibangun oleh pengembang swasta. Nah, antara pemilik BNN atau BMD atau tanah wakaf ya, termasuk tanah wakaf, itu bisa di atasnya dibangun rumah susun. Nah, pengembang itu melakukan kerjasama dengan pemilik BNN atau BMD atau tanah wakaf. Kalau tanah wakaf itu melalui nadirnya. Nah, kerjasama ini kalau dengan pemerintah itu menggunakan skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini sudah diatur di dalam keputusan Presiden dari tahun 2015. Nah, sebetulnya KPBU ini di bidang infrastruktur itu sudah berlangsung, mereka sudah agak lama, seperti jalan tol itu contohnya ya. Hanya untuk KPBU bidang perumahan, sekalipun aturnya sudah ada dan itu dimungkinkan untuk melakukan KPBU di bidang perumahan, tapi sampai saat ini belum ada jenis rumah susun yang dibangun dengan skema KPBU ini. Nah, skema KPBU yang sistemnya adalah dengan kerjasama dengan cara sewa, menyewa, artinya si pengembang ini menyewa barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah itu, atau menyewa tanah wakaf itu. Nah, inilah yang nanti satuan rumah susunnya akan diterbitkan SKBG Sarusun. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk SKBG Sarusun itu kategorinya adalah jika itu rumah susun umum milik, tetapi rumah susun milik itu tanpa kepemilikan tanah bersama. Jadi dia hanya kepemilikan individu, perorangan, sebatas luas unit satuan rumah susunnya beserta kepemilikan benda bersama dan bagian bersama. Tidak ada kepemilikan tanah bersama karena tanahnya milik pemerintah, yaitu instansi terkait yang memiliki BMN atau BMD tadi. Nah, dengan skema KPBU dan dengan sistem dengan cara sewa inilah yang nantinya rumah susun yang dibangun itu akan terbit SKBG Sarusun atas masing-masing satuan rumah susunnya atau satuan unitnya. Nah, itu untuk SKBG Sarusun. Nah, berapa lama jangka waktu SKBG Sarusun itu? Yaitu sesuai dengan masa sewa. Jika jangka waktu sewanya 30 tahun, ya SKBG itu jangka waktunya adalah 30 tahun. Kalau dia diperpanjang 30 tahun lagi karena maksimal 60 tahun ya, maka SKBG ini bisa diperpanjang juga. Nah, bagaimana jika ternyata sewa ini tidak diperpanjang oleh pengembang atau
mungkin sudah tidak bisa diperpanjang lagi karena sudah 60 tahun, sudah maksimal itu ya gitu. Lalu bagaimana dengan kepemilikan SKBG ini? Nah, perhimpunan penghuni yang saya katakan P3SRS tadi bisa mengajukan permohonan untuk menyewa BMN tadi dan atau BMD tadi atau tanah wakaf tadi ya kepada pemiliknya masing-masing. Nah, ketika itu bisa disewakan lagi, kemudian SKBG-nya itu bisa dilakukan pembaruan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, siapa yang menerbitkan SKBG Sarusun? Kalau SHM SRS itu diterbitkan oleh BPN, maka SKBG Sarusun itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, instansi yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman. Tentang rumah susun ini ada 4. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dan kepada yang memberikan subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.